البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu wa huwa ma'al musafiri wa ghairil musafir aina makan. Bulan dia itu menyertai orang yang safar dan orang yang tidak safar dimanapun dia berada. Ai al-qamaru ma'al musafir wa ghairil musafir. Bulan itu menemani orang yang safar dan orang yang tidak safar. Fa innahu yuqal, karena dikatakan ucapan orang Arab biasa itu, dan juga bahkan orang bukan Arab mengatakan mazilna nasir wal qamaru ma'ana. Terus menerus kami berjalan dan bulan itu bersama kami. Awin najm, atau boleh jadi dia mengatakan bintang fulani itu yang bersama kami. Padahal apa? Wal qamar fi makanih ghairu mukhtalitin bihim. Padahal bulan itu masih di tempatnya, di atas sana jauh, tidak bercampur dengan mereka. Tapi itu pun istilah bersama itu dipakai. Maka ini menunjukkan salahnya orang-orang yang mengatakan Allah bersama kita berarti Allah bercampur dengan kita, ada di mana-mana. Bukan. Sebagaimana bulan, dia di satu tempat saja. Tetapi apa? Tetapi dimanapun orang berada yang melihat bulan, dia mengatakan, oh bulan bersama kita. Seorang ayah akan cerita kepada keluarganya, oh selama saya perjalanan 5 hari itu bulan menyertai saya dimanapun berada sampai di tujuan. Nanti anaknya mengatakan, enggak ayah, bulannya di sini bersama kami. Padahal bulan cuma satu. Siapa yang salah? Enggak ada yang salah. Kenapa? Bulan itu tinggi jauh di atas sana, di suatu tempat yang memungkinkan untuk semua orang itu merasa ditemani dia. Baik. Kalau untuk makhluk saja itu mungkin dan dikatakan bersama, maka kenapa untuk Allah dikatakan mustahil? Allah tinggi di atas, sekaligus apa? Dia bersama kita dan tidak bercampur. Dia lebih berhak untuk apa? Dia mampu melakukan itu semua. Baik. Kemudian wala muhadzin, dalam keadaan bulan itu tidak sejajar dengan mereka. Wala mumasin, tidak bersentuhan dengan mereka, tapi tetap istilahnya ma'a, bersama, beserta. Wala mujawir, tidak juga bertetangga. Mereka tahu bulan itu jauh, tapi tetap mereka mengatakan bulan itu bersama kita. Wala yafhamu ahadun minhu hadza, tidak ada seorang pun dari manusia memahami seperti tadi. Itu menunjukkan lafaz ma'iyah, kebersamaan, tidak selalu menunjukkan apa? Allah itu bercampur dengan kita. Dan memang tidak menunjukkan keharusan adanya percampuran. Wa hadhihi lughatul arabil ma'rufah ladaihim. Ini adalah bahasa Arab yang telah dikenal di kalangan mereka. Fa idza kana hadzal qamarul ladzi huwa min asgharil makhluq, min asghari makhluqatillah, maka kalau bulan yang mana dia adalah makhluk Allah yang paling, termasuk makhluk Allah yang paling kecil, maksudnya adalah makhluk langit, bukan yang di bumi tentunya. Fa kaifa takunu haqiqatul ma'iyyah fi haqqi rabbi dzalik, maka bagaimana hakikat kebersamaan untuk Allah Ta'ala adalah seperti yang mereka katakan tadi. Padahal Allah Maha Besar, dia lebih mampu untuk bersama makhluk tanpa bercampur dengan mereka, dalam keadaan dia tinggi di atas arsy-Nya. Fa inna ghayata ma tadullu alaihi ma'a al-musahabah, karena paling tingginya apa yang ditunjukkan oleh lafaz ma'a, kebersamaan, adalah musahabah, yaitu penyertaan. Sementara apa? Penyertaan tidak selalu menunjukkan terjadinya percampuran jasad. Wa hiya fi kulli mawdi' bihasabih. Ini tertulis yasibu, yang betul bihasabih, harusnya titiknya dikurangi 1. Lafaz kebersamaan, lafaz kebesertaan itu di setiap tempat sesuai dengan kadarnya. Wa qad daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masalan bidzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat contoh tentang masalah tersebut dengan apa? Dengan bulan, bil qamar. Walillahil masalul a'la, dan Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Maksudnya apa? Nanti akan dibahas masalah bulan itu insyaallah. Walakinnal maqsuda bitamsil bayanu jawazi hadza. Yang diinginkan, tetapi yang dimaksudkan dengan permisalan tadi adalah penjelasan tentang bolehnya perkara ini terjadi. Untuk makhluk saja boleh, kenapa untuk Allah dilarang? Padahal Allah lebih layak untuk memiliki kesempurnaan tadi. Bukan menyamakan dengan makhluk, tapi apa? Kalau makhluk saja punya kesempurnaan itu, Allah lebih layak memiliki itu dan lebih lagi. Wa imkanih, menjelaskan tentang mungkinnya hal itu terjadi. La tasbihal khaliq bil makhluk,
bukan dalam bab menyerupakan pencipta dengan yang diciptakan. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayara rabbahu mukhalliyan bih," atau mukhliyan bih. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dia akan melihat Rabb-nya dalam keadaan Rabb-nya menyendiri dengan dirinya. Untuk lafaz yang ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor yang ke-4731, dan sebelum Imam Abu Dawud yaitu Imam Ahmad nomor yang ke-16231, tapi dalam sanadnya ada Waqi' bin Udas meriwayatkan dari Abu Razin al-Uqaili, dan Waqi' bin Udas ini majhul. Tayyib. Faqala lahu Abu Razin al-Uqaili, Abu Razin al-Uqaili bertanya, "Kaifa ya Rasulullah wa huwa wahid wa nahnu jama'?" Bagaimana itu terjadi? Allah menyendiri dengan setiap orang, sementara Allah itu satu dan kami ini sekumpulan orang yang banyak. Ya manusia entah berapa billion, berapa enggak tahu jumlah orang. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'unabbi'uka bimasali hadza fi ala'illah." Aku akan menceritakan kepadamu permisalan ini di dalam makhluk-makhluknya Allah. Ala aslinya adalah apa? Karunia, tapi yang dimaksudkan adalah makhluk. Hadzal qamaru kullukum ra'ahu mukhliyan bih. Ini bulan. Kalian semua melihat dia dalam keadaan seakan-akan dia berdua dengan bulan itu, menyendiri dengan bulan tadi, berkhalwat. Wa huwa ayatun min ayatillah. Sementara dia hanyalah satu ayat dari ayat-ayat Allah. Itu pun mampu setiap orang bersendirian dengan bulan. Fallahu akbar. Sementara Allah lebih besar dari itu. Taib. Ini sanadnya dhaif karena Waqi' bin Udas majhul. Tapi cukup bagi kita apa firman Allah Ta'ala, sabda Rasulullah SAW tentang masalah bulan itu, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatih." Kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat seperti kalian melihat bulan pada malam purnama, dalam keadaan kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya, yaitu semuanya boleh santai di masing-masing tempatnya melihat Allah. Santai dalam artian tidak berdesak-desakan. Maka untuk makhluk saja itu mungkin. Ternyata Rasulullah menyamakan cara melihat Allah sama dengan apa? Cara melihat bulan. Bukan Allah sama dengan bulan, tapi cara melihatnya. Maka kalau masalah ru'yah itu mungkin, maka masalah ma'iyah itu juga mungkin. Karena apa? Semuanya telah Allah Ta'ala tetapkan. Tayyib, au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyabbaha ru'yah bir ru'yah. Rasulullah menyamakan ru'yah melihat Allah Ta'ala dengan apa? Cara melihat bulannya itu. Wa illam yakunil mar'i musyabihan lil mar'i. Walaupun objek yang dilihat sekarang ini tidak sama dengan objek yang dilihat itu, yaitu bulan tentunya tidak sama dengan Allah Ta'ala, tapi Allah memiliki permisalan yang lebih agung. Fal mu'minun idza ra'au rabbahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang beriman bila mereka melihat Rabb mereka pada hari kiamat, wa najauh, dan mereka berbisik-bisik karena hatinya juga sahih. Masalah apa itu? Hadis tentang al-kanaf, yaitu setiap orang nanti akan, orang yang beriman dia nanti akan berduaan dengan Allah Ta'ala di hadapan seluruh makhluk, tapi para makhluk tidak melihat. Maka kalau itu mungkin, maka untuk bulan mungkin, maka untuk Allah juga mungkin. Padahal Allah masih tetap di tempatnya, di atas arsy-Nya. Tapi nanti akan apa itu? Akan munajat, akan berbisik-bisik, berdua dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana di Sahih Muslim itu, Bukhari Muslim. Tayyib, kullun yarahu fauqah. Setiap orang melihat Allah ada di atasnya. Qibala wajhih, ada di hadapan dia. Kama yara syamsa wal qamar, sebagaimana dia melihat matahari dan bulan. La wala munafata asla. Sama sekali tidak ada apa pertentangan antara masalah ini dan masalah itu. Intaha minal Hamawiyah bil ikhtisar. Selesai dari Fatwa Hamawiyah Kubra secara ringkas. Ya, ini di muka surat yang ke-80. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ala hadis Abi Razin. Mengomentari hadis Abi Razin al-Uqaili, sanadnya dhaif. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan fihi al-qiyas fi adillati tauhid, yaitu di dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya qiyas di dalam dalil-dalil tauhid, wal ma'ad, tentang hari kiamat, wal Quran mamlu'un min, dan Al-Quran penuh dengan ini, yaitu apa? Di samping
metode ini dan itu, Al-Quran juga memakai metode qiyas. Istilahnya adalah apa? Qiyas aulawi, kata Imam Syafi'i. Atau menurut jumhur istilahnya adalah dalalatut tanbih, sebagai peringatan. Kalau ini saja Allah mampu, maka yang itu Allah lebih mampu lagi. Itu istilahnya adalah apa? Dalalatut tanbih atau qiyas aulawi. Tayyib. Wa fihi anna hukma syai' hukmu nadhirih. Dan juga di dalam hadis tadi dan banyak hadis, bahkan dalam Al-Quran juga, hukum suatu benda itu seperti hukum sesuatu yang setara dengannya. Dan ini adalah apa? Disepakati oleh para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh siapa? Oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Ajma'as sahabah ala anna nadhiral haqqil haqq wa nadhiral batil batil. Para sahabat telah bersepakat bahwasanya sesuatu yang setara dengan kebenaran adalah kebenaran, dan sesuatu yang setara dengan kebatilan adalah kebatilan. Ini adalah qiyas yang sahih. Tayyib, ini selesai dari Zadul Ma'ad yang ketiga, muka surat 588, kalam Ibnul Qayyim yang di buku ini. Adapun kalau yang kalam Al-Muzani itu dinukulkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Tayyib, kita lanjutkan kembali ke matanya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa huwa subhanahu fawqal arsy raqibun ala khalqih. Allah yang maha suci, dia zatnya itu ada di atas arsy dan dia mengawasi para makhluknya. Muhaiminun alaihim, sama, raqib dengan muhaimin itu sama, yaitu mengawasi. Muttali'un ilaihim, melihat mereka. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatih, dan makna-makna rububiyah yang lain. Jadi yang bersama dengan kita adalah pengawasannya, penglihatannya, dan juga apa? Ilmunya dan seterusnya. Tayyib, qauluhu fawqal arsy kama qala subhanahu ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Sebagaimana firman Allah taala, yaitu Ar-Rahman, dia istawa di atas arsy-Nya. Dan ini adalah munasabah yang sangat agung, kesesuaian yang sangat indah. Kenapa? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Bada'iul Fawaid, fastawa bi ausa'i al-wasf ala ausa'il makhluqat. Di sini Allah taala dengan sifat yang paling luas, yaitu rahmatnya, dia istiwa di atas makhluk yang paling luas. Kenapa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu memang meliputi segala sesuatu. Inilah diantara hikmahnya kenapa Allah tidak mengatakan Ar-Rahim alal arsyistawa atau Ar-Rabb alal arsyistawa. Walaupun semuanya boleh, tapi ada kesesuaian yang diinginkan, yaitu apa? Luasnya rahmat istiwa di atas apa? Luasnya makhluk dia. Allah dengan luasnya rahmat itu istiwa di atas makhluk yang paling luas, yaitu arsy. Fi sab'i mawadhi' minal Qur'an. Ini semua ada di 7 tempat di dalam Al-Quran. Seandainya yang diinginkan adalah majas, niscaya tidak sebanyak ini Allah sebutkan, dan niscaya Allah Ta'ala menjelaskan yang dimaksudkan adalah Allah di mana-mana, dan maksud istawa adalah istaula, yaitu merebut kekuasaan. Walaupun ini salah dari sekian banyak sisi nantinya. Tetapi manakala Allah Ta'ala menyebutkan sampai 7 tempat, menunjukkan memang itu adalah sesuatu yang hakiki, sesuatu yang memang hakikatnya itu Allah Ta'ala zatnya ada di atas arsy di sana. Wa qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Dan firman Allah Ta'ala, para malaikat itu takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka, dari atas mereka. Walaupun malaikat itu mencapai ketinggian yang luar biasa dan kecepatan dan kekuatan yang sangat hebat, tapi tetap Rabb mereka di atas mereka. Dan para malaikat takut kepada Rabb mereka. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan salah satu tanda kekuasaan adalah dia bertahta. Kalau untuk para raja, bertahta di atas apa? Di atas kursi yang tertinggi. Memilih istana pun cari istana-istana yang tinggi. Ini untuk raja-raja zaman dulu, terutama raja-raja Arab. Sengaja apa? Cari gedung-gedung, cari gunung-gunung yang tinggi. Kemudian baru di situ apa? Di atasnya dibuat istana-istana seperti yang di Arab, seperti yang di Yaman dan lain-lain itu. Itu baru apa? Menunjukkan kekuasaan yang luar biasa. Kalau sekarang sulit. Maka apa? Ya sudah, orang sudah puas sebagai presiden atau sebagai raja di istana yang datarannya sama rendahnya dengan rakyat, tapi tetap apa? Kursinya sangat tinggi. Istananya dibuat megah dan seterusnya. Adapun untuk Allah Ta'ala, dia betul-betul kekuasaannya itu sempurna. Dia jauh tinggi di atas arsy-Nya sana, di atas langit yang ke-7. Dan itu adalah apa? Salah satu tanda kesempurnaan dari kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau makhluk saja
boleh seperti itu para raja, maka Allah sebagai raja alam semesta dia lebih layak memiliki sifat tadi. Betul-betul dia paling tinggi. Makanya malaikat untuk melaporkan urusan mereka harus naik ke atas. Demikian pula ketika Rasul dipanggil, beliau naik ke atas. Kalau Allah bersama mereka tidak perlu Rasul penat-penat naik. Cukup apa lihat ke dirinya karena Allah bersatu dengan makhluk. Ternyata tidaklah demikian. Kemudian ayat yang lain, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah itulah yang maha menundukkan segalanya. Dia ada di atas para makhluknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid. Dalil-dalil fautiyah ini menunjukkan betul-betul Allah Ta'ala itu di atas. Para makhluk itu mereka rendah di bawah. Ila ghairi dzalika minal ayat. Sampai kepada ayat-ayat yang lain. Tayyib, waqad taqaddamal kalam ala hadzal maudhu', dan telah terdahulu pembicaraan tentang bab ini. Juga masalah apa itu? Firman Allah Ta'ala tentang Nabi Isa, wa rafi'uka ilai, dan aku mengangkatmu kepadaku. Berarti apa? Namanya mengangkat, ar-rafa adalah dari bawah ke atas. Berarti memang Allah Ta'ala itu ada di atas. Bahkan apa? Bukan berarti Nabi Isa betul-betul tempatnya itu sangat dekat. Bukan, Nabi Isa tempatnya adalah di langit yang kedua. Itu pun sudah sangat tinggi dibandingkan dengan bumi tentunya. Karena apa? Bumi ke langit adalah 500 perjalanan. Ketebalan langit pertama adalah 500, jarak antar langit adalah 500. Berarti memang apa? Jaraknya Nabi Isa jauh tinggi di atas sana. Dan Allah Ta'ala lebih tinggi lagi di atas langit yang ketujuh. Dan Nabi Muhammad sudah sangat dekat. Sebagai apa? Sebagai bentuk kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah betul-betul dekat kepada Allah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Adapun kalau Asy'ariyah seperti Abdul Ma'ali Al-Juwaini sebelum bertobatnya, dia mengatakan kedudukan Rasulullah ketika Mi'raj itu tidaklah lebih dekat kepada Allah daripada kedudukan Yunus ketika di dalam lautan, di dalam perut ikan paus. Kenapa? Allah di mana-mana kata dia. Itu sebelum dia bertobat. Tayyib. Kesimpulannya apa? Bahwasanya dalil-dalil tentang ketinggian zat Allah itu banyak sekali. Allah tebarkan di dalam Al-Qur'an. Tayyib. Dan kewajiban kita adalah mengimaninya. Kemudian wal isyarati ila annal adillata ala uluwillah wa fawqiyatihi balaghat haddad tawatur. Isyarat yang menunjukkan bahwasanya dalil-dalil tentang ketinggian Allah itu mencapai batasan mutawatir. Bahkan apa? Mutawatir yang terlampau banyak. 7 saja itu sudah dikatakan mutawatir. Apalagi kalau dalilnya sampai 1000. Dalil tentang ketinggian Allah itu 1000. Dan semua menunjukkan apa? Ketinggian zat. Bukan hanya ketinggian sifat atau ketinggian dominasi. Maka tentunya ini bukan semata-mata mutawatir, lebih dari mutawatir. Maka kewajiban hamba adalah harus beriman. Tayyib. Wa tawata'a ala dzalika dalilul aqli wal fitrah, dan telah saling berkesesuaian. Dalil-dalil apa itu? Akal dan dalil fitrah tentang masalah ini. Qauluhu raqibun ala khalqih. Betul-betul Allah mengawasi para hamba. Qala Allah subhanahu innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu senantiasa mengawasi kalian. Annahu subhanahu muraqibun li ahwalikum wa a'malikum. Allah subhanahu senantiasa mengawasi keadaan kalian dan amalan-amalan kalian. La yakhfa alaihi khafiyah. Tidak tersamarkan baginya benda-benda yang samar. Samar untuk kita, ternyata bagi Allah tidak samar. Bahkan dia tahu apa yang sedang bergerak di dalam hati kita, apa yang sedang tertulis di dalam hati kita, dan seterusnya. Wa fiha irsyadun wa hassun ala muraqabatillah. Dan di dalam ayat tadi ada bimbingan dan dorongan untuk kita senantiasa merasa diawasi Allah. Wastihdari qurbih, dan kita selalu apa? Merasakan kehadiran, menghadirkan perasaan apa? Kedekatan dengan Allah. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, afdalul iman anta lama annallaha ma'aka haitsu ma kunt. Keimanan yang paling utama adalah engkau tahu bahwasanya Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat, nomor yang ke 8796, tetapi sanadnya putus antara Urwah bin Ruwaim Al-Lakhmi dan Abdurrahman ibnu Ghunem dari Ubadah ibnu Samit. Dan juga di dalam sanadnya ada Nuaim bin Hammad, yang mana beliau adalah apa? Imamun fi as-sunnah, dhaifun fi riwayah. Untuk masalah as-sunnah beliau imam, tapi untuk riwayat memang apa? Beliau memiliki kelemahan. Memang tugas berat zaman dulu, harus hafal sanad bagus-bagus dan seterusnya.
maka apa? Hadis ini dhaif, tidak kita pakai. Dan ini adalah keadilan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan semata-mata untuk membela madhab, maka walaupun dhaif, walaupun palsu kita pakai. Enggak, kita tidak seperti itu. Harus kita jujur. Kalau dhaif, dhaif. Kalau sahih, sahih. Cukup dengan dalil yang sahih untuk kita membela agama kita. Tidak perlu dengan segala cara dan menghalalkan segala tipu daya. Tidak seperti itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.